Ya. Nah, inilah butuhnya teman-teman harus aware, harus tahu niche marketnya teman-teman tuh yang mana. Jadi teman-teman ketika dapat customer ataupun dapat market yang memang sesuai dengan kompetensi ataupun skillnya kita akan jauh lebih mudah. Hai, welcome di Brand Journey Talk, obrolan Indah dan Oya seputar personal branding. Hai Kak Oya, udah cakep banget. Jumpa lagi Denda, kita Gak sabar ya, pengen ngobrol lagi, pengen seru-seruan lagi. Dan aku juga mau thank you nih Kak Oya buat teman-teman yang sudah banyak ngirimin komennya, ngirimin bahkan ngejapri juga kan, Kak Indah bahas ini, Kak Indah bahas ini gitu kan. Jadi akhirnya banyak loh PR-nya Kak Oya. Ya, tapi seneng ya Anda kalau yang banyak mau belajar ya. Bener, senang. Makanya kita thank you banget. Mungkin sesekali nanti kita kasih giveaway buat teman-teman yang udah partisipan, buat nanya, buat mau sharing juga, ceritain tentang case-nya teman-teman. Nanti sesekali nih dapat giveaway dari Branding You. Dari Kak Oya aja gampang ngasih giveaway, Ce. Oh, tenang. Kumpulin semua Anda, bagi-bagi. Nah, sesi kali ini atau episode hari ini kita mau bahas apa nih Kak Oya? Pokoknya sesuatu hal yang seru dan juga impactful untuk personal brandingnya teman-teman. Iya, bener banget. Hari ini Nda, kita bicara kembali lagi mengenai personal branding. Pasti hubungannya sangat erat dengan market, ya kan? Nah, untuk nge-build personal branding itu, kita mau membahas apa sih beda antara mass market dan niche market. Nah, yang mana nih yang kita butuhkan untuk membangun personal branding itu, mass market atau niche market? Nah, teman-teman harus kenal dulu ya, supaya rencana untuk membangun personal branding itu tuh perjalanannya itu lebih mulus, ya mulus-mulus banget ya, mana ada mau mencapai sukses mulus-mulus banget. Butuh perjuangan. Semuanya butuh proses ya Kak ya, nggak mungkin sekejap sulap gitu ya. Wah, pokoknya Mbak Indah gimana caranya besok gue harus kece, gue harus terkenal, gue harus famous, gue harus bisa menghasilkan yang banyak. Nah, itu dia. Kalau kayak gitu kita langsung yang pertama unjuk jari ya Kak. Ya, unjuk jari. Nah, bener banget, ini yang memang sudah kita dapat respon juga dari teman-teman. Kita selalu Branding You selalu mengenalkan, ayo bidik niche marketnya yang seperti apa, audiensnya mau yang seperti apa yang mau dipilih, yang mau dibidik, yang mau dieducate gitu kan ya, yang mau dihadirkan tuh seperti apa. Nah, jadi sedikit mungkin hari ini kita akan menjelaskan apa sih itu mass market dan apa itu niche market gitu. Ya, benar banget. Nah, boleh Kak Oya sharing nih, mass market itu apa sih Kak? Oke, aku mau share ini buat teman-teman semuanya. Jadi kita akan bicara mass market. Mass market itu adalah suatu market, suatu pasar di mana yang memang sangat luas ya. Kita bisa kasih analogi nih, misalnya teman-teman masih bingung, kita kasih analogi aja. Pada saat kita ingin belanja, nih misal ya, kita ingin belanja. Kita belanja itu kan pikiran kita bisa jadi ke pasar tradisional atau ke pasar yang udah modern, benar nggak? Itu aja udah terlihat ya. Tapi itu masih luas. Oke, kita pilih misalnya pasar modern. Pasar modern itu yang pasti ber-AC, ya kan? Yang wangi tempatnya gitu ya. Nah, itu aja udah beda antara tradisional dengan pasar modern. Tapi itu masih mass market kalau kita bicaranya. Nah, di saat aku ternyata pengen beli buah nih, pengen beli buah. Beli buah itu kalau aku ke pasar modern itu kan banyak tuh, ujung-ujungnya nanti bukan cuma beli buah doang, udah banyak yang lain. itu gue nggak usah ngejudge orang, itu gue. Ya kan? Ngomongnya beli buah dong, tapi itu kayaknya butuh itu terlalu banyak syaiton-syaitonnya gitu lah di sana.
Jadi dengan begitu kita akhirnya berpikir nih, oh aku mau beli buah nih, dan pasti di pikiran kita udah kebayang toko buah apa yang sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya dia yang fresh, kemudian barang-barangnya itu semuanya itu banyak barang-barang yang produk-produknya bisa ada yang dari luar ataupun yang dari lokal, punya pilihan gitu ya. Dan juga yang nggak terlalu rame gitu tempatnya. Nah kita punya pilihan sehingga kita terpikirlah nih dengan toko buah yang memang menurut kita itu, oh ini nih gue harus nyari di sini karena gue yakin nih kualitas buahnya bagus gitu kan. Nah begitu kita udah masuk ke sana, pikiran kita itu adalah yang dikatakan dengan niche market. Akhirnya kita langsung menuju ke tempat apa yang kita inginkan tanpa harus kita muter-muter lagi nih nyari di mana ya tempat buah itu tuh di mana ya, di mana ya gitu. Iya. Lokal yang luar itu gimana. Nah, jadi itulah bagaimana kita membedakan mass market dan niche market kalau kita analogikan ya, Dah ya. Seru. Iya, nah jadi tadi seperti Kak Oya udah langsung menjabarkan si mass market dengan si niche market. Seperti apa sih yang membuat beda? Ternyata mass market itu ngebidik market yang sangat luas gitu kan ya, dengan beragam produk dan juga beragam customer yang dia bidik gitu ya Kak Oya ya. Sementara kalau niche market yang memang punya keunggulan tertentu gitu kan ya. Nah, kalau aku sedikit sharing juga, ketika kita bicara niche market gitu ya, tadi seperti yang dijelaskan Kak Oya, itu maksudnya adalah strategi pasar yang kita create sendiri gitu ya, untuk mengarahkan ke audiens ataupun customer yang lebih sempit, yang sesuai dengan produk ataupun jasa yang kita bidik. Jadi karakteristiknya juga konsumen yang khusus gitu ya, konsumen yang kita bidik sesuai dengan value produk ataupun jasa value-nya kita gitu ya Kak Oya ya. Benar. Itu ada satu sedikit contoh yang ngebedain. Kalau mungkin mass market teman-teman udah tahu gitu ya, kayak pasar pasti produknya banyak. Nah, kalau di dalam niche market, contoh nih, misalkan kita mau menghadirkan personal branding, kita mau mengenalkan diri kita, profesinya kita, misalkan gitu ya. Misalkan kita sebagai katakan MC gitu kan ya, MC atau presenter atau MC dulu deh contohnya, karena MC itu kan jadi profesi yang sangat luas bagi banyak orang gitu ya. Terus juga kita kalau ke IO ataupun kalau ke ke agency gitu ya, kalau minta MC itu kan kayaknya langsung dikasih draft MC banyak, Mbak Ina mau yang mana, Mbak Ina mau yang mana gitu ya. Sementara kita sebagai IO ataupun sebagai penyelenggara acara kadang balik lagi nanya, ini yang mana nih yang bagus, juga bingung gitu kan, semua bagus gitu kan. Nah, inilah butuhnya teman-teman harus aware, harus tahu niche marketnya teman-teman tuh yang mana. Jadi teman-teman ketika dapat customer ataupun dapat market yang memang sesuai dengan kompetensi ataupun skillnya kita, akan jauh lebih mudah. Nah, kita bisa bayangkan yang namanya MC itu kan luas ya teman-teman ya, karena tergantung dengan acara, tergantung dengan konsepnya juga, kepentingan, kebutuhannya apa gitu kan ya. Nah, jadi teman-teman bisa define MC itu mau MC formal atau informal. Nah, dari sini aja udah ada dua perbedaan ya Kak Oya ya. Sudah dua target, bisa yang kalau informal ini marketnya adalah publik, kalau yang formal biasanya marketnya adalah corporate gitu ya. Corporate atau BUMN atau government gitu kan ya. Ternyata misalkan kita contohkan di formal yang corporate gitu kan ya, itu sebenarnya juga bisa dipecah lagi, kita karakteristiknya itu kita sub-in lagi. Misalkan dia MC formal untuk corporate atau untuk BUMN kementerian, tapi yang protokoler gitu. Kan ini beda nih. Nah, beda ilmu ya. Beda ilmu juga. Cara ngebawain MC protokoler sama MC formal biasa pun beda ya Kak Oya ya. Jadi ketika teman-teman bisa punya skill ataupun keahlian yang di ranah A, ranah B, ranah C, nah teman-teman sudah bisa langsung nih ngebidik, oh nih customer gue corporate ataupun kementerian yang butuh ranah protokoler. Nah, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman aware gitu ya tentang. Nah, ada satu lagi misalkan desainer deh, kau ya.
fashion designer kan ya kan kadang kalau misalkan itu kan suatu profesi juga fashion designer, dia menghasilkan produk mahakarya gitu kan ya, sebuah produk fashion. Kayak di sekolah fashion tuh juga aku sedikit tahu gitu. Jadi ketika kita belajar fashion designer ataupun lulus sebagai fashion designer, kan berarti marketnya tuh luas kan. Intinya siapa aja yang mau bikin baju bisa sama gue, misalkan gitu ya. Semua bisa, gitu ya. Nah, ternyata kalau kita tidak nge-mapping niche market kita dengan benar gitu ya, kita sebagai fashion designer mau yang ke arah mana, itu akan jadi apa ya kalau orang bilang tuh palu gada, jadi nggak punya karakter. Ya, autentiknya hilang ya, autentiknya brandingnya jadi hilang gitu. Jadi kalau kita bisa ngebidik, oke, jadi fashion designer khusus baju perempuan, perempuannya khusus anak-anaknya khusus yang balita misalkan, kan beda lagi ya. Nah, jadi semakin kerucut, semakin di karakteristikin semakin khusus gitu, akan semakin market yang akan dibidik akan semakin terfokus. Wow, nah keren banget kan kalau di saat kita mau membangun personal branding udah kenal yang namanya niche market ya Nda, karena ini bagian yang paling penting sebetulnya di saat kita ingin membangun authentic branding diri kita. Jadi ya memang ini harus teman-teman bisa pahamin semuanya obrolan kita hari ini, dan harus tentuin ya Indah ya, jangan cuma denger doang. Tentuin teman-teman, kalau mau gampang bisa hadir ngisi plannernya Branding You nih, ada brand yourself. Nah, di sini bisa ngebidik si niche marketnya kita. Baik teman-teman, kalau ada pertanyaan seperti biasa teman-teman boleh kirimkan ke email ataupun langsung direct message ke kita, Indah dan Miranti. Ya, sama satu lagi Indah pesannya, jangan lupa subscribe dulu channel kita ini supaya tips-tips yang mau kita bagian selalu hadir di dalam YouTube-nya teman-teman semuanya ya Indah. Ya. giveaway jangan lupa lo gitu. Ya. Thank you teman-teman. Bye.